Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir surat Al-Fatihah, surat Al-Jariyah, akhir juz 25. Surat Al-Jariyah, surat Al-Fatihah, mulai ayat 22. Ayat 22. Surat Al-Jariyah surat 45 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Kita pamit dulu. Wa qara'allahu ta'ala dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Litu jeza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Agar dibalasi dari jazak itu juga fi'il majhul, agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi besok di akhirat itu apa yang akan diterima itu sesuai dengan amal ketika di dunia. Kalau iman amal solehnya benar, ya balasannya surga. Kalau iman nggak beres, nggak ada amal soleh, berarti nggak ada iman, nggak ada amal soleh, ya tempatnya di sebaliknya, di neraka. Ini contohnya. Amal rasa malika moda ilaha hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini gimana maksudnya? Orang kok mempertuhankan hawa nafsu, yaitu orang yang hidupnya di dunia itu hanya mengikuti kemauan dorongan nafsunya saja. Itu namanya mempertuhankan hawa nafsu. Nah, kadang-kadang waktunya habis untuk bekerja tanpa melaksanakan apa yang dituntut Allah. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya menghadapi Al-Quran tidak menghadapi Al-Quran. Ya. Itu disebut dengan mempertuhankan hawa nafsu. Waktunya habis untuk kuliah penggunaan, waktunya habis untuk hiburan, waktunya habis untuk mencari kedudukan di dunia ini, waktunya habis untuk mencari pengaruh dan pengikut di dunia ini. Nah, itu namanya malik amola ila hawa, yang mempertuhankan hawa nafsu. Wa adallahu ala ilm. Nah, itu Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Maksudnya di mana Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya? Memang sudah tidak mau menerima petunjuk, sudah tidak mau menyediakan waktunya untuk memahami Al-Quran. Ya karena tidak melakukan dengan tuntunan Allah, akhirnya sesat. Itu yang disebut dengan Allah membiarkan orang itu sesat berdasarkan ilmunya. Sehingga hidup di dunia ini yang diikuti hanya pendapat-pendapat orang, tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena wa qadama kala samihi wa qalbihi. Ya, Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Maksudnya apa? Pendengaran hati kunci mati. Sudah tidak tertarik mendengarkan kebaikan, sudah tidak tertarik mengikuti memahami tuntunan Allah. Itu maksudnya sudah dikunci mati. Kurang-kurang nggak terdengar firman Allah, dan sudah tidak ada kemauan lagi untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah. Terus bacalah ala basori bisawa. Nah, Allah meletakkan tutup pada penglihatannya. Maksudnya apa itu? Penglihatan tutup. Itu nggak mau melihat kebaikan, nggak mau melihat kebenaran. Senang itu cuma kemungkaran saja. Ketika diajak, ayo kita baca Quran, alasannya apa? Sibuk, malas, kurang sehat.
begitu itu ada hiburan rame-rame di lapangan sana, langsung berangkat. Nah itu pemilihannya ditutup dari kebenaran. Jadi yang tertarik bagi dirinya itu yang hanya terkait dengan nafsu dunia. Tapi yang terkait dengan ukhrah, terkait dengan akhirat, itu tidak tertarik sama sekali. Pertama yang diminta billah, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Enggak ada. Ya. Afala tadakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sejak dulu banyak orang yang semacam itu, tapi kenapa kamu ulang-ulang terus? Kok malah semakin kesini semakin banyak itu? Apalah sadar, kenapa tidak mau berpelajaran? Ya, kenapa tidak tahu ambil hikmahnya? Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya. Nah, maka mereka katakan kehidupan ini hanyalah di dunia ini saja. Gak pernah ya ada kehidupan itu di akhirat. Jadi nganggap atau meyakini hidup ini hanya di dunia ini saja. Jadi ma dia illa hayatun dunia. Enggak ada kehidupan kecuali dunia ini. Nah, kemudian namutu padahya wa yuhlikunna ila tasar. Yang namanya mati, hidup, kemudian mati itu hanya persoalan waktu saja. Ya. Jadi tidak ada yang membinasakan selain waktu. Ditanya kenapa mati? Ya karena waktunya sudah habis. Jadi menganggap manusia ini sebagaimana binatang tumbuh-tumbuhan itu, kalau waktunya habis ya sudah, nggak ada lagi kehidupan, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Nah itu juga mereka. Wabalamu bidzalika minhu. Nah, kemudian mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Ya ilmu tentang kehidupan setelah mati itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sedang mereka tidak tertarik memahami Al-Quran, tidak mau menyempatkan waktunya untuk memahami Al-Quran, maka mereka tidak tahu ilmunya. Ilmunya oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, sedangkan tidak mau memahami Al-Quran. Maka ilmu illa yadunnu, mereka itu tiada lain adalah menduga-duga saja. Gak sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya dugaan-dugaan saja. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya bayyinat dengan jelas, dibacakan ayat Allah dengan jelas, ditunjukkan ayat Allah dengan jelas, maka hujjatahum illa an qalu i'abaina. Mereka katakan bagaimana? Tidak ada bantah mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu orang-orang yang benar, in kuntum shodiqin. Ya, nek betul ada kehidupan lagi ya, mbak saya, kakek saya, nenek saya yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, coba datangkanlah kembali ke dunia ini. Ya nggak bisa menghidupkannya kembali di akhirat itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, nanti enggak, kalau bisa hidup lagi ya kembali ke dunia lagi gitu. Itu semua karena tidak mau memahami Al-Quran. Jadi tak karuan-karuan pemahamannya. Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum. Nah, katakanlah
Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Tumanya cuma hukum ila yaumil kiamat. Kemudian setelah itu Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ya. La raiba fi, tidak diragukan sama sekali, pasti benarnya. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kemudian Allah yang mengumpulkan pada hari kiamat. Itu sama sekali tidak diragukan. Artinya pasti benarnya. La raiba fi. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Namun atau tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa kebanyakan manusia tidak mengetahui? Dia tidak mau memahami Al-Quran. Semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka cara orang dapat hidayah, cara orang beriman, itu waktu yang paling awal menyediakan waktu untuk memahami Al-Quran. Kalau orang sudah tidak mau menyempatkan waktu untuk memahami Al-Quran, itu namanya memilih jalan sesat, karena tidak akan ngerti gitu. Oke, ini ayat 27. Ini inti dari surat Al-Jathiyah. Jadi seluruh manusia itu nanti berlutut pada Allah pada yaumul kiamat. Orang yang ketika dunia merasa sehebat apapun, itu nanti semuanya berlutut. Orang yang ketika di dunia itu merasa paling hebat, ketika di dunia itu ibadah bikin sekiranya seperti apapun, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kenapa? Karena seluruh kekuatan dunia itu sudah dikuasai. Jadi terbalik-balik semua. Yang haknya itu dirampas, yang merampas itu malah yang dibenarkan, yang dirampas haknya malah yang disalahkan. Itu ketika di dunia. Tapi bisa di akhirat semuanya berlutut di hadapan Allah. Yang raja diraja, yang kekuasaannya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, yang tidak bisa tersentuh oleh mahkamah internasional, yang tidak bisa tersentuh oleh kekuatan dunia, yang tidak bisa tersentuh oleh urusan hukum di dunia, itu nanti semuanya berlutut di hadapan Allah pada hari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lillahi mulkus samawati wal ardh. Wa lillahi mulkus samawati wal ardh. Yauma takunu sa'atu yauma idzin yahsalu mubtilun. Wa yawma taqumu as-saa'atu yawma idzin yahsalu mubtilun. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzaun. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzaun.
الذين كفروا وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وتتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق وإذا قيل إن وعد الله حق وساعة لا ريب فيها وساعة لا ريب فيها كنت ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين yang kita pahami walillahi mulkus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah kerajaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi seluruh kerajaan, seluruh keraton, seluruh kekuasaan, seluruh istana, semua yang ada di langit di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Banyak mataku usaha, dan pada hari terjadinya kebangkitan itu yang ma'ilin yang sarul mubadilu, yaitu akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Jadi yang sarul itu dari kata kosar itu rugi, ya mubdilu dari kata batil. Nah, jadi orang-orang yang mengerjakan ya kejelekan, keburukan itu mubtilun, itu juga orang yang mengerjakan kebatilan. Itu maksudnya apa? Mengerjakan keburukan, kebatilan. Orang yang perbuatannya nggak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu semuanya sendiri-sendiri. Nah, ini ayat 28 ini. Ma taro kullu umatin jariyah, dan pada hari itu, pada hari kiamat, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Kullu umatin jariyah, tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap itu bagian pula itu setia, karena tidak ada yang kelewatan. Jadi semuanya umat berlutut. Kullu umatin tud'a ila kitabihal yauma tujza'u. Tiap-tiap umat dipanggil untuk menerima buku catatan amalnya. Jadi semua umat itu diberi kitab masing-masing untuk melihatnya, untuk membacanya. Kita menerima kitab masing-masing catatan amal di dunia ini, maka kemudian terus dicermatinya, dibaca. Itu. Maka pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ya, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena semua perbuatan
dicatat oleh malaikat, tidak ada yang kelewatan. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Karena Allah berfirman, hadza ini loh kitabuna, kitab catatan. Nah, kembalinya pada Allah. Ini loh kitab catatan yang Allah, maksudnya melalui kenapa Pak katakan ini? Karena Allah menugasi malaikat. Malaikat yang mencatat semuanya. Nah, kitab tadi siapa? Yang tikung alaikum bil haq. Kitab tadi menuturkan terhadap kamu dengan benar. Jadi semuanya tertulis di situ, nggak ada yang kelewatan. Teliti sekali. Jadi yang tikung alaikum bil haq itu berisi tentang perbuatan semuanya dengan benar. Ya. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ya, yang Allah suruh siapa? Malaikat. Jadi malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat seluruh perbuatan manusia. Nah, fa'amal ladzina amanu wa sholihah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Maksudnya kemana? Ke surga. Jadi Allah masukkan ke rahmat-Nya, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dzalika wal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Jadi orang dimasukkan ke rahmat Allah, orang dimasukkan ke surga itu karena iman dan amal soleh. Jadi kan jelas sekali adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Itu merupakan keberuntungan yang nyata. Sebaliknya, wa'amaladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, afalam takun ayatina tutla alaikum. Apa dulu ketika di dunia itu tidak ada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadamu. Ketika di dunia dulu Allah tidak pernah terdengar ayat-ayat Allah dibacakan. Allah tidak ada yang ngajak untuk memahami Al-Quran. Allah tidak ada yang dakwah. Fastakbartum, kamu malah menyombongkan diri. Pura-pura tidak dengar, malah menyombongkan diri, malah katakan, orang yang melakukan itu kan agamanya masih baru. Loh, kami ini kan sudah dari kecil itu di madrasah, sudah dari kecil itu sudah hidupnya di musola di masjid. Maka pas itu malah sombong, malah takabur, menganggap nggak perlu lagi memahami Al-Quran. Kemudian wakuntum kaum mujrimin, dan kamu menjadi kaum yang mujrimin, yang berbuat dosa. Berbuat dosanya apa? Ketika hidup di dunia dibacakan ayat Allah, diajak memahami ayat Allah, malah takabur, malah sombong, tidak mau, maka termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang pendosa. Wadakila inna wa'dallahi haq, dan apa yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu apa? Ya semua yang ada dalam Quran ini.
Siapa yang iman dan beramal soleh masuk surga, itu namanya janji Allah. Siapa yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul akan dimasukkan pada rahmatnya, akan masuk surga, itu namanya janji Allah. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka, bahkan malah sombong, malah takabur, itu akan masuk neraka. Itu pasti benarnya. Masalah orang sekarang tidak percaya, itu ada urusan waktu saja. Begitu nanti menjelang ajal, oh semuanya pasrah itu, semuanya menyadari. Apalagi ketika yaumil ya semuanya berlutut di hadapan Allah itu. Tidak ada yang bisa menolak atau meninggalkan diri. Maka wasa'atu la raiba fiha. Nah, dan namanya hari akhir, hari kebangkitan itu tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Jadi pasti dapat namanya yaumil qiyamah. Yang namanya hari pembalasan itu pasti dapat. Mari katakan wasa'atu la raiba fiha. Namanya hari pembalasan, hari itu sama sekali tidak diragukan. Artinya kok pasti benarnya. Tapi adanya gimana itu? Malah kultum manadri masakan. Kok malah misalnya kamu menjawab gimana? Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu masakan. Jadi mau foto di kiamat ini pura-pura tidak tahu atau tidak tahu beneran, karena ketika di dunia tidak mau diajak memahami Quran. Maka hukum mana dari masyarakat mereka katakan aku ngerti jelas apa itu hari kiamat itu. In nadunnu illa donna. Nah, kamu itu tiada lain sekedar hanya menduga-duga saja. Itu. Mamanamu bimustaiqinin, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Jadi diberitahu nggak percaya, diberitahu tidak mau meyakini. Mamanamu bimustaiqinin, kami sekali-kali tidak mau meyakini. Nah, sudah diberitahu berkali-kali. Semula itu berangkat dan mendengarkan. Dengarnya berapa kali berangkat, ternyata tidak dapat apa-apa. Apa-apa itu maksudnya itu hanya masalah dunia. Kalau nggak dapat materi, merasa nggak dapat apa-apa. Karena pikirannya itu hanya masalah duniawi. Terus kita baca mulai ayat 33 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa 'aqu bihim. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim. Ma kanu bihi yastahzi'un.
dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukannya, ma'amilu, keburukan apa yang mereka kerjakan, wa aqobihim, ya, dan mereka berikutnya apa? Setelah terbukti seluruh kejahatan-kejahatan mereka, ya, maka yastajibun. Nah, mereka diliputi oleh kehinaan, diliputi azab, oleh adab, maka mereka selalu, karena mereka selalu yastajibun, selalu memperolok-olokkan tuntunan Allah dan Rasul, memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Wa ilal yauma nansakum, dikatakan pada mereka, maka ya, wakila dikatakan pada mereka, al yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum, pada hari ini, hari itu hari kiamat, Allah melupakan kamu sebagaimana kamu dulu ketika di dunia melupakan adanya pertemuan di hari akhirat ini. Jadi orang-orang yang sekarang di dunia ini melupakan bahwa besok ada yaumul kiamat. Hanya nggak percaya bahwa ada hari kiamat. Itu besok ketika pada hari kiamat, hari pembalasan, Allah melupakan mereka. Jadi ya mundur mengganggu. Karena ketika di dunia tidak mempercayai adanya yaumul kiamat, besok ketika yaumul kiamat Allah melupakan mereka. Terus tempat kembalimu di neraka. Yang tempat kembali ke neraka itu siapa? Orang-orang yang ketika di dunia itu melupakan adanya hari akhirat. Terus besok ketika hari akhirat genting dilupakan oleh Allah. Nah, orang yang semacam itu tempat kembalinya di neraka. Tempat kembali mereka adalah di neraka. Wa malakum min nasirin, sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Sama sekali tidak ada penolongnya. Kenapa? Yang bisa menolong itu hanya iman dan amal soleh. Sedangkan mereka tidak iman adanya hari akhirat. Karena tidak iman, tidak mau mempersiapkan. Itu kalau bahasa Allah, mereka ketika di dunia ini melupakan adanya hari akhirat. Terus besok di akhirat genting dilupakan oleh Allah. Tempat mereka di neraka. Tidak ada sama sekali orang yang bisa menolong mereka. Dalikum bi anakum tawadzatum ayatilai huzwa. Yang berbalik itu karena dulu ketika kamu di dunia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, huzwa. Nek diomongi ayo dong ngaji kok malah ngece, malah menjadikan sebagai olok-olokan, huzwa. Bahwa umur hayatu dunia. Nah, dan kamu telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, gharratumut hayatu dunia. Kamu semua telah tertipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu penuh dengan tipu daya. Orang karena terlalu bernafsu pada nggak menyediakan waktu untuk memahami Quran, kemudian nggak ngerti tuntunan. Karena terlalu nafsu pada materi, nah bekerja tidak kenal waktu. Pagi-pagi yang seharusnya ke masjid pengajian dulu, cepat-cepat ke pasar. Kenapa? Nanti kalau nggak ke pasar nggak aman barang dagangan. Makanya pagi-pagi itu kadang-kadang ke masjid juga
langsung cepet-cepet langsung ke pasar. Nanti malam juga bisa pengajian, apa? Itu warungnya belum ditutup, masih ada longgaran gitu loh. Sampai malam gitu. Kenapa kamu nggak kasih isi orang longgaran itu? Lalu pengajian di malam wis rampung setengah 9 jam 9 dan terus jadi untuk jam 9. Jadi pas pokok itu. Setiap waktu ngaji itu selalu nggak punya waktu. Itu terus sepanjang hidupnya begitu. Bahkan al-hakumut takasur, melalaikan ya berlomba-lomba memperbanyak materi. Nah terus fal yauma la yukhrajuna minha, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka. La yukhrajuna minha, di akhirat besok tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ketika masih di dunia selalu tidak punya waktu, tidak mengambil Quran pagi, buru-buru ke pasar ada dagangan, tidak ngaji malam, katanya tokonya belum tutup gitu. Kenapa nggak jadwal gantian gitu? Bapak Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji atau yang pernah umroh, itu ketika waktu-waktu tertentu, misalnya waktu sholat, waktu itu toko-toko sama ditinggal kan? Iya apa enggak? Ya. Kenapa mereka waktu sholat tetap ditinggal, tapi tetap mereka hidupnya makmur kaya raya? Dia yang bagian segitu apa gitu. Tapi kenapa ketika sekarang ini udah kehidupan yang beda yang lain, waktu pagi buru-buru ke pasar, waktu malam juga katanya masih buka toko, tapi nggak boleh cukup gitu. Kenapa? Karena hanya menganggap itu ngikuti pendapat orang, ngikuti nafsu. Maka pada waktu rojuinha, pada hari akan bergerak keluar dari neraka, walaupun yusta'abun, dan mereka pula tidak diberi kesempatan untuk bertobat, dan tidak ada lagi tempat untuk bertobat. Falillahi alhamdu samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka untuk Allah lah segala puji, Tuhan yang menguasai langit, yang memiliki bumi, Tuhan semesta alam. Walahu kibriyatu fi samawati wal ardh, dan semata-mata milik Allah lah seluruh keagungan yang ada di langit dan ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah selesai juz ke-25, sehingga alhamdulillah sampai pagi hari ini kita sudah menyelesaikan 10 juz, dari juz 21 sampai juz 30. Ya, itu berarti kita baru menyelesaikan sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada 30 juz, ini baru menyelesaikan 10 juz. Nah, insya Allah besok pagi kita mulai juz ke-15. Juz ke-15 surat Al-Isra, surat ke-17. Ya, besok pagi kalau kita mulai juz ke-15, surat ke-17, surat Al-Isra. Ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan, ya Ramadan 2024 itu sudah selesai juz 15 sampai juz 20. Nah, sehingga kalau misalnya Ramadan 2024 sudah selesai juz 15 sampai juz 20, berarti dalam waktu setahun sudah bisa menyelesaikan 15 juz lebih 1, berarti 16 juz.
satu tahun bisa selesai minimal 15 juz. Insya Allah kalau terus 30 juz yang dulu direncanakan 2 tahun setengah, mudah-mudahan 2 tahun bisa selesai. Sebetulnya lebih cepat lagi kalau semua yang ngaji di seluruh tempat itu duduk kita terus dulu. Umpama saya saja nanti malam itu di masjid kamu tadi ngurusin juz 15, terus berikutnya di masjid Nabi Sari ngurusin terus di rumah Pak Edi ngurusin gitu kan? Itu mungkin setahun selesai itu, tapi mungkin saya ikuti kesulitan. Ganti-ganti mungkin. Belum ini belum 40 gitu kan? Kecuali yang ikuti terus gitu. Tapi sama nggak siap kan? Masa belajar ikuti terus gitu. Kecuali beberapa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita. Mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai sebelum waktu yang direncanakan. Direncanakan selesai 30 bulan, mudah-mudahan 24 bulan sudah bisa selesai. Sebelum kontraknya habis ya Pak. Sebelum kontraknya habis. Jadi nanti sholat maghrib di masjid mana? Nanti Muhtadin. Masjid Muhtadin. Di masjid Purwakoro. Ya, di masjid yang ada AC-nya. Cocok kan panas-panas? Ya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaaratul majlis.